Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Cancer, Asmara Cancer bulan Oktober 2024. Ini general reading. So, mungkin nggak bisa resonate untuk semuanya, jadi santai aja. Reading ini untuk Sun, Moon, Rising, dan Venus Cancer. Oke. Sun, Moon, Rising, Venus Cancer. Ya, reading ini general ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Oke. Asmara Cancer. Asmara Cancer. Queen of Cups, Ten of Cups. Ini core energinya ya, kita lihat Asmara Cancer Oktober 2024. Oke, jadi Queen of Cups, Ten of Cups. Oke. So far nih ya, kalau lihat energinya dua kartu ini, kalian berdua sedang mungkin berproses dengan diri masing-masing ya, dan di sini ya kamu udah bisa ngelewatin yang mungkin kemarin kalian berdua ngerasa bahwa ini hidup kenapa berat banget gitu, atau ada sesuatu di antara kalian berdua yang berat, atau ya ada problem maybe ya. Dan aku rasa di bulan Oktober ini, amin ya, kita aminkan gitu ya. Queen of Cups, kamu atau dia kembali lagi ceria, kamu dan dia kembali lagi happy ya gitu. Kayak oke nih, gue udah kembali pada diriku nih yang seutuhnya gitu ya. Queen of Cup, gue udah punya kendali atas diriku lagi, gue mulai optimis lagi nih ya gitu. Dan di sini ada Ten of Cups gitu ya, Ten of Cups ya. Kamu dan dia maybe kemarin ada problem secara pribadi ya, internal gitu, atau mungkin secara hubungan juga ada problem, tapi aku rasa ada mulai solusi, udah mulai ada pencerahan, udah ada mulai hal yang baik yang kamu dapatkan di bulan Oktober ini ya gitu. Jadi mungkin beberapa bulan kemarin gak enakan sama pacar kamu ya, aku rasa nanti bulan Oktober mulai ada kabar baik, situasinya juga membaik gitu, dan kamu dan dia sama-sama kayak naik pada step diri masing-masing tuh udah kelihatan hasilnya gitu ya, atau ya udah kelihatan hasilnya. Atau bisa aja nih ya, di bulan Oktober tidak hanya ngomongin soal kelihatan hasilnya, tapi bener-bener udah ada hasilnya. Jadi ini pertanda baik ya di core energi kalian ini ya, amin ya. Jadi terus kita coba lihat, dan kita coba lihat energi dia saat ini, situasi dan kondisi dia saat ini. Oke, Cancer, Asmara Cancer Oktober 2024. Five of Swords. Mejaku kotor banget ya ternyata. Oke. Ya, Five of Swords di sini ya, kalau lihat dari dia nih, kalau sekarang ya, kamu tonton video ini sekarang, entah hari ini atau besok ya, gitu, saat ini, Five of Swords, dia masih berproses di sana, dia masih struggle di sini, struggle dengan, dan di sini kan core energi ya, tapi aku rasa mungkin akan pastinya prosesnya ya maybe di tengah atau di akhir di bulan Oktober gitu ya, udah oke. Ini aku bacanya di akhir September di tanggal 30, tapi aku baca energi ini untuk Oktober. So ini Five of Swords gitu ya, dia masih struggle dengan kondisinya, dia masih mencoba untuk memahami, meregulasi emosi dan segala macamnya gitu ya, masih ada pergolakan batin gitu ya. Ya, jadi ini masih kebalik ya, it's fine gitu ya, namanya juga diri masing-masing, namanya kita sebagai manusia, kadang tiap orang berbeda dalam merasakan sebuah emosi atau merasakan
memahami sebuah situasi dan kondisi, apalagi disuruh menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Tiap orang pasti akan berbeda, tiap orang mungkin cara pandangnya berbeda gitu, mempunyai preferensi masing-masing yang berbeda, right? Oke. And then in the Seven of Cups di sini ya, gitu. Seven of Cups, oke, Eight of Swords gitu ya. Ya, dia mulai punya kendali juga. Kita tadi ngomongin soal kendali, soal kontrol diri, dan ini Seven of Cups. Aku rasa kaitannya dengan dia udah, ini kan tadi masih struggle ya. Dia udah punya gambaran atau udah bisa membidik ya. Masalah-masalahnya di titik mana nih gitu, solusinya di titik mana. Dan ini tidak hanya ngomongin soal solusi atau apa ya, atau mengatasi sebuah masalah diri ya, tapi juga katanya dengan masalah hubungan gitu ya. Tapi mungkin kalau ngomongin sebuah hubungan kalian nih ya, dia mikir tentang hubungan kalian, mungkin belum pada oke nih take action belum, tapi kepikiran mikir sekali dua kali ya gitu ya. Tapi dia punya fokus buat beresin dia punya problem dulu di sini ya gitu. Ada Eight of Swords gitu ya. Kenapa ada Eight of Swords di sini? Oke, King of Wands ya. Ya, jadi kalau lihat nih dari kartunya, tadi aku bilang bahwa akan ada proses yang baik, akan ada progres yang baik di bulan Oktober ini kaitannya dengan diri masing-masing dan hubungan kalian. Tapi di sini ada Eight of Swords gitu ya. Tapi mungkin ketika kita ngobrol soal sebuah masalah, dan let's say kita ngomong masalah dia ya, entah apapun masalah dia saat ini, entah pekerjaan, karir, finansial, atau ada masalah keluarga, atau ada masalah hal lain gitu ya, bisa teratasi ya, bisa teratasi, mungkin bisa ada solusi, pencerahan, dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang kayak masih membuat dia terbebani. Jadi ada beberapa hal yang harus ditekan nih gitu. Ditekannya ini I don't know, ditekan tentang sebuah ego, atau tentang sebuah beban, tentang sebuah, bisa aja ekspensif. Oh, kok ekspensif? Ekspensif itu kan mahal sih. Pengeluaran, apa ya bahasa? Expense. Ya. sorry. Ya, atau sebuah pengeluaran, sebuah cost living, atau macam-macam ya. Ya, ada yang masih menekan dia. Menekan dia bisa aja dari pikiran dia sendiri, atau bisa aja ini ada tekanan dari keluarga atau dari orang di lingkungan dia, atau di lingkungan pekerjaan dia ya. Jadi ada beberapa masalah mungkin udah bisa terpecahkan nih. Dan dia ini juga mikir tentang hubungan kalian dan tentang kamu, tapi di September mungkin gak mikir, tapi di Oktober aku rasa dia akan coba memikirkan kamu dan hubungan. Tapi di sini kan dia masih struggle juga kan gitu, masalahnya, emosi dan lain-lain ya, karena ada tekanan juga aku rasa dari keluarga maybe, atau atau orang-orang di lingkungan dia yang kaitannya dengan masalah yang dihadapi saat ini. King of Wands, tapi mungkin ini masalah udah berlangsung cukup lama ya gitu, dan dia mungkin melakukan kontemplasi diri. Ini masalahku, dan kenapa masih gini-gini aja. Dia agak bersemangat atau sangat bersemangat bisa aja untuk segera keluar dari kondisi yang gak enak ini, dan mencoba untuk bergairah kembali untuk hubungan kalian, untuk kamu sih ya. Jadi nanti di part 2 kita akan bahas soal perasaan dia dan apa yang dia inginkan secara detail ya gitu. Ini di part 1 dulu kita lihat situasi dan kondisinya. Dan King of Wands ini, dia kalau lihat Seven of Cups dan King of Wands, ya dia mulai, ya mungkin belum bener-bener calm down saat ini ya, per hari ini kamu lihat. Tapi lambat laun, pelan-pelan ya gitu prosesnya di bulan Oktober ini, aku rasa so far bakal akan ada proses yang baik sih kalau dari dia
ya. Ini sih. Jadi ini ada Queen of Cups dan Ten of Cups gitu ya. Ya memang kalau kita naik ke atas sini nih, ikannya tuh, ikan ini naik ke sini kan perlu kayak ngelewatin ini, ngelewatin ini, loncat kan gitu. Ini ada jaraknya. Jadi harus ada lompatan-lompatan di dalam diri dia yang harus dia lewati ya gitu. Semoga paham ya apa yang aku sampaikan. Oke. Jadi kita coba lihat dulu energi kamu saat ini, dan ini bisa vice versa ya. Oke, Four of Cups ya, kamu Four of Cups ini tadi kebalik ya gitu. Tapi aku pengen baca nggak kebalik buat kamu. Ya, kamu masih proses juga, tapi mungkin di Oktober ini mulai banyak hal yang beban kamu mulai berkurang, meskipun masih ada beban ya. Tadi ini kebalik ya gitu. Yang terpenting adalah menjaga pikiran kamu ya. Ini kalau kita ngomongin soal kedirian ya, yang penting adalah ngejaga pikiran kamu supaya tetap oke, calm down, masih dalam energi yang positif, masih dalam vibrasi yang positif juga. Dan ketika kamu menyadari bahwa masalah yang kamu hadapi ya, masalah diri ya, entah apapun saat ini yang kamu hadapi masalahnya, dan masalah hubungan kalian ini, jika per hari ini ketika kamu nonton video ini, kapanpun kamu merasa belum oke, ya udah, kamu terima bahwa oke, berarti ini memang belum oke. Kamu sadari aja ya, kamu sadari aja, tapi jangan biarkan diri kamu tuh larut dalam perasaan itu ya gitu. Jadi kamu harus let go, kamu harus bisa melepaskan. Ini yang nantinya akan ngebawa kamu pada situasi dan kondisi yang nggak melulu soal kehampaan, nggak melulu soal case ini ya, kehampaan, kekecewaan, kemarahan gitu ya. Kenapa hubungan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya? Oke, Nine of Cups and then Ten of Pentacles ya. Oke, ini Ten of Cups dan ini Ten of Pentacles ya. Jadi aku rasa titik poinnya tuh ada di kamu gitu ya. Kalau kamu pengen situasi dan kondisinya cepat oke, secara kedirian dan secara diri nih macem-macem ya. Entah masalah kamu apa, entah masalah kamu tentang finansial, karir, pekerjaan, atau jati diri, atau ada hal lain gitu ya. Intinya kamu harus bisa menjaga ritme hidup kamu tuh tetap oke gitu ya. Ketika ada masalah, bukan denial juga, tapi disadari betul ya, memang ini mungkin sedang waktunya gitu. Disadari betul ya, memang dan diterima, memang kondisinya lagi saat ini. Tapi kita harus sebagai manusia yang punya kesadaran, ya udah, kita harus sadar diri dong. Kalau tidak mau kondisinya seperti ini terus nih, ya kita harus let go, kita harus move on ya gitu. Bukan berarti kita ngomongin soal move on kamu dari pasangan ya. Itu kalau misalnya nih kamu udah gak sejalan dengan kondisi hubungan kamu yang mungkin cukup rumit atau sangat rumit, dan ketika kamu pengen move on, ya udah gitu, pastikan bahwa kamu benar-benar ambil keputusan itu udah benar-benar penuh kesadaran gitu ya. Oke. Justin, Nine of Cups dan Ten of Pentacles gitu ya. Kalau ngomongin soal hubungan ini, tentu kamu masih mengharap yang terbaik ya gitu ya, Ten of Pentacles. Tentu kamu masih berekspektasi juga pada hubungan ini mungkin ya, aku rasa justice. Tapi kamu kayak udahlah, aku nggak pengen terlalu mikirin gimana hasil kedepannya hubungan ini gitu. Jadi kayak kamu oke, berusaha oke, masih mengharapkan juga, aku rasa oke. Tapi untuk hasil kayak udahlah, ini biar menjadi hukum yang di atas aja, ini biar menjadi takdir yang di atas, justice. Udahlah, ini biar kuasa Tuhan aja, nanti hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Ini kalau dari kamu. And then ada Nine of Cups ya, Nine of Cups ya. Kamu mencoba tidak tidak ingin marah, meskipun kamu juga marah secara diri atau hati kamu tuh marah dengan situasi dan kondisi yang seperti ini gitu ya. Ya, kamu dan dia ada masalah masing-masing gitu. Tapi nanti prosesnya di bulan ini akan ada progres yang baik kok ya.
gitu. Dan aku rasa akan ada progres juga di hubungan kamu. Tapi nanti kita coba lihat di part 2 apakah ada alternatif lain atau hal-hal yang tidak memungkinkan untuk sebuah progres atau apapun itu ya gitu. Ketika tadi aku nyeletuk move on gitu ya. Oke, Nine of Cups. Oke, apapun yang terjadi ini ya udah gitu ya. Semua mungkin bagian dari rencana yang di atas, atau bisa aja ini bagian dari karma kita ya gitu. Yang terpenting saat ini adalah kamu move in aja. Kamu fokus pada diri sendiri, fokus memperbaiki diri gitu. Masalah-masalah kamu kan juga banyak aku rasa, dan kamu fokus untuk beresin masalah-masalah itu ya gitu. Ketika masalah kedirian udah selesai gitu ya, baru memang kita kita lanjut ngomongin soal hubungan gitu ya. Ya, karena di sini ada King of Wands, dia situasi dan kondisinya juga meskipun belum 100% baik ya gitu, tapi ada progres ya. Struggle-nya masih ada struggle, tapi enggak yang struggle banget 100% enggak. Di sini ada Seven of Cups soalnya gitu, tapi masih ada beban, masih ada tekanan gitu ya. Kalau dari kamu ya ini tadi kebalik ya. Ada situasi dan kondisi dalam hubungan yang kamu masih ngarep, tapi kamu juga let go gitu ya. Ya, kamu masih ya mengharapkan hubungan ini ya. Itu kalau dari kamu, diri kamu. Dan ini Ten of Cups dan Queen of Cups nih ada potensi yang baik sebenarnya untuk diri dan untuk hubungan kalian. Jadi ini bisa dimanfaatkan energinya ya gitu. Oke, dan ini di part 1 kita udah bahas situasi dan kondisi dia dan kamu. Kita lanjut di part 2, kita bahas soal perasaan dia ya. Kita tadi belum ngomongin bagaimana perasaan dia saat ini, apakah kangen, apakah sayang, dan lain-lain sebagainya. Dan kita bahas juga bagaimana perasaan kamu, apa yang dia inginkan, apa yang kamu inginkan, dan ini energinya bisa vice versa ya gitu. Kamu bisa akses video lanjutan asmara, semua zodiak ya gitu, at least 3-4 video sesuai dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu, punya kamu. Dan kamu juga bisa kepoin punya pasangan kamu dengan join membership mulai 9.900 aja per bulan. Kamu sudah bisa akses semua video lanjutan asmara. Jadi ya jangan daripada kepo kan, kita join aja membership. Oke, thank you guys, sampai ketemu di part 2. Bye bye.